Shalom semua. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan, saya bawakan satu tema yaitu pikiranmu adalah pintu. Ditambah sini ya, gerbang supranatural. Pikiranmu adalah pintu gerbang supranatural. Saudara, kenapa pintu gerbang? Kenapa tidak pintu saja? Saudara, pintu gerbang itu pasti menandakan sebuah pintu yang besar. Amin? Iya. Kalau cuma pintu saja nanti bisa daun pintu, saudara ya. Pintu yang kecil, tapi kalau sudah bilang gerbang, saudara, itu sesuatu yang besar. Dan bagaimana kita punya pencapaian seperti yang Tuhan mau, saudara. Saudara, marilah kita menyadari hidup di akhir zaman, segala sesuatu tidak mudah, tetapi bukan berarti segala sesuatu kita tidak bisa mengalami kemenangan. Dan sebab itu mari saudara ikuti setiap kebenaran firman Tuhan yang membawa sebuah perjalanan yang membuat engkau mengerti bagaimana engkau mengalami sebuah terobosan. Kita akan sama-sama buka dalam Yohanes pasal yang ke-15. Pertama adalah syaratnya kita bisa menjadikan hidup kita ini sebuah pintu gerbang supranatural. Pertama adalah hidup di dalam firman. Ya. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi pertama saudara, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang mengalami supranatural. Dalam kehidupan kita ini kita punya pintu saudara ya. Pintu apa saudara? Pintu hati, pintu pikiran, ya. Pintu mulut perkataan kita saudara. Saudara ya. Bahkan saudara kasih pintu pendengaran kita atau panca indera kita. Jadi saudara terkasih, bagaimana kita bisa mengalami sebuah kemenangan? Pertama syarat ada kita harus tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya. Saudara, ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka kita berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, seringkali kita dengar firman ini, tapi seringkali juga kita tidak merenungkan. Kenapa kita ini gagal dan gagal dan gagal? Ternyata salah satunya adalah karena kita tidak tinggal di dalam firman-Nya. Saudara, dikatakan hidup dalam firman-Nya. Bukan hidup cuma apa? Baca firman-Nya, hidupi firman-Nya. Hidup bukan cuma merenungkan, tapi hidupkanlah firman-Nya. Tinggallah di dalam firman-Nya. Saudara, apa sih arti tinggal dalam firman-Nya? Kita belajar saudara ya. Kita itu kalau dengar firman Tuhan, bukan cuma direnungkan, ya, tetapi saudara, perenungan itu membawa sebuah komunikasi kita dengan Tuhan supaya kita mengerti itu maksud Tuhan apa. Dan saya tidak janjian hari ini saudara. Tadi pujiannya, kau di dalam. Ojo ngantuk ya Pak Bayu. Ya. Standby senantiasa. Ya, tadi pujian gini. Kau di dalamku dan ku di dalammu, tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Artinya kita tuh nggak akan pernah bisa tinggal di luar kehendak Tuhan. Begitu kita keluar di kehendak Tuhan, maka yang ada hidup ini berantakan saudara. Seringkali orang hanya merasa saya sudah hidup dalam Tuhan, tapi seringkali kenyataannya dia tidak tinggal dalam kehendaknya. Apa kehendaknya saudara?
Kehendaknya adalah perintah-perintahnya, tuntunan-tuntunannya, saudara. Ya, jadi saudara, kalau kita itu mengikuti ritme Tuhan seperti di Mari bilang, Tuhan benar tak lagunya ini, Tuhan benar untuk memastikan. Tuhan, sudah benarkah? Saudara, saya tanya nih, jujur sama saudara. Setiap perjalananmu, sering nggak kau berkata gini, Tuhan, ini benar tak Tuhan jalannya ke sini? Tuhan hari ini benar tak yang saya lakukan ini Tuhan? Halo? Lebih banyak tanya atau wis pokoknya ngelinding wae jalan walaupun apa? Tulalit. Yang penting sudah doa pagi Bu. Sudah saat teduh. Saudara, berapa banyak orang statementnya cuma berdasarkan tadi sudah doa pagi. Beres pokoknya semua. Lo masih doa pagi, setelah itu kalau tidak berjalan dengan sesuai maunya Tuhan, kesasar saudara. Ayo saya tanya, banyak sekarang kalau tidak ngerti jalan pakai apa saudara? Google Map toh. Masih keliru enggak kadang-kadang? Long bahaya kadang-kadang ngantuk. Lo panggil, cari tahu sama Mbah Google. Kadang bahaya ngantuk, kadang bahaya pikun, kadang bahaya apa saudara? Nah, enggak jelas. Artinya gini, sudah ada Google Map aja kadang-kadang masih keliru. Kalau enggak tahu jalan. Loh, seringkali saudara anak Tuhan ini terlalu kepedean sampai enggak pernah tanya Tuhan, Tuhan ini benar tak Tuhan? Kenapa saudara? Terlalu percaya diri. Boleh enggak percaya diri? Boleh. Kita anak Tuhan harus percaya diri. Tapi percaya dirinya yang bijaksana. Jangan ngawur. Nah saudara terkasih kembali lagi. Yuk biasakan setiap hari. Misalkan nih saya, hari ini mau kemana? Saya tenang dulu, ini hari ini mau kemana? Sekarang beberapa hari ini saya lagi belajar saudara ya. Kalau saya memutuskan sesuatu tuh saya hitung lagi. Saya pastikan nih. Kalau saya kesini, saya mau ngapain? Saya lakukan apa? Kehendak Tuhan enggak? Dan saya sekarang mau belajar saudara. Menghitung waktu, memanage waktu. Jadi karena waktu ini kan jalan. Kadang-kadang kita tuh enggak sadar. Loh sudah jam sekian, loh sudah jam sekian. Siapa yang sering seperti itu? Loh sudah jam sekian. Luar. Saudara terkasih, Tuhan mengajarkan gini. Kita itu semakin hari, semakin bisa memanage apapun. Supaya apa? Engkau jadi orang yang bijaksana. Waktu, tenagamu tidak dikuras dengan hal-hal yang tidak penting. Saudara terkasih, ketika saya bertanya Tuhan hari ini saya mau kemana? Dan saya belajar untuk mendeadline waktu. Jam sekian harus selesai, jam sekian harus begini, jam sekian harus begini. Dan ketika saya, saudara ya, walaupun kelihatannya itu hal yang rohani, misalkan dengar khotbah. Ya, kadang dengar khotbah, nah saudara, mungkin 1, 2, 3 kali khotbah, Tuhan bilang selesai. Tapi saya tiba-tiba penasaran dengan judul khotbah ya dari hamba Tuhan lain. Terus penasaran nih, pengen dengar, saya buka. Saya tanya sama saudara, itu ikut kehendak Tuhan enggak? Ikut kehendak Tuhan enggak? Sekalipun rohani. Salah enggak itu? Salah. Ini loh saudara, kebenaran saja loh bisa menyesatkan kita. Sudah di titik yang benar, sudah di jalur yang benar, sudah dengar firman Tuhan. Loh apa itu loh enggak main-main game saudara. Saya enggak doyan main game saudara. Loh itu loh dengar firman. Kan enggak salah toh saudara. Tapi ketika tidak kairos dengan maunya Tuhan, itu nanti tersesat. Roh Kudus bilang gini, sudah sebentar 5 menit. Saudara, hamba Tuhan masih injek tanah kadang ya sih dablek saudara ya. 5 menit lagi, 5 menit jadi saudara 15 menit. Habis gitu 15 menit kok kerasa kayak ada sesuatu yang hilang. Saya tahu, wah Tuhan ini gondok ini ngambek. Akhirnya saya tutup saudara. Enggak langsung Tuhan enggak, diam sih.
mikir cara ngerayu Tuhan ya apa. Gitu saudara. Aku bikin romantis. Sama Tuhan juga harus begitu saudara. Bikin selalu romantis supaya kelepak-kelepak tapi enggak nipu gitu saudara ya. Enggak ngibul. Jadi saya tenangkan hati, saya dalam hati bertobat, aduh Tuhan ampuni saya, ampuni. Kenapa sih saudara? Karena Tuhan mau didik saya menjadi orang yang punya pertepatan. Penundukan diri sekalipun itu semua rohani, bukan rohana. Tetap saudara, kita harus punya penundukan diri dan harus bisa dididik. Nah gitu. Jangan merasa, oh ini penting loh Tuhan, ini penting loh. Saudara, apapun kalau itu tidak sesuai dengan schedule-nya Tuhan, dengan maunya Tuhan, itu semua akan sia-sia dan tercecer. Dan singkat cerita saudara, saya menenangkan hati saya berusaha tanya Roh Kudus, aduh Tuhan apa yang harus saya lakukan ya, saya ini saya salah. Saudara terkasih, tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya, siang tadi saya ditelepon sama seseorang dan orang ini modelnya nyebelin banget saudara. Dan kalau konseling itu enggak mungkin cukup 1 jam. Karena ngomong kemana-mana gitu saudara ya. Dan tapi hati saya merasa kalau saya nanganin orang ini pasti Tuhan senang. Dan tiba-tiba saya menguji dan ujungnya saya mendapatkan deal dari Tuhan. Singkat cerita saudara, saya telepon sampai 3-4 kali orang ini enggak angkat telepon saudara. Terus saudara, saya tanya lagi, Tuhan apakah ini kehendak-Mu? Tapi saya damai, akhirnya saya telepon. Singkat cerita, dia bilang gini, Bu, aku ini berdoa dalam hati, Tuhan, Bu Winda ini telepon saya toh Tuhan, nek ditelepon cek uang ele gitu. Padahal ya udah angel-angel banget toh saudara, gimana Tuhan. Saya bilang gini, makanya kalau ngomong tuh yang jangan ruwet Bu. Kalau saya ruwet itu ruwet, saya pusing, saya bilang gitu. Yo, saya ngomong kemana-mana, wis sekarang ojo. Ini, dalam hati ojo ngedihablis, ngomong yang perlu wae. Kalau ngomong itu kiasan kata dulu, prakata, kemana-mana, baru ujungnya nanti cerita. Singkat itu saudara, dia bilang Bu, aku ini lagi punya masalah Bu. Dan ujung-ujungnya saudara ya, ujung-ujungnya 1 uang saudara ya. 2 apa saudara, Ibu mau tak Bu ke rumah saya. Lah ngapain? Lihatan tak Bu gitu. Saudara, di situ saya diuji hati. Karena saya tahu ibu ini kalau mengundang saya, pasti dia manggil seluruh pasukan familinya saudara. Jadi akan berbaris mengantri saudara ya. Nah ini perkara baru saudara ya. Terus saya bilang gini, pokoknya saya buka hati terserah Tuhan, terserah Tuhan. Singkat cerita saya bilang gini, oke Tuhan saya deal sama yang satu ini, yang satu lagi saya bilang, saya terserah Tuhan. Dia lagi bercita-cita, saya nunggu kehendak Tuhan. Dan saya bilang gini, ya gini loh Bu, Ibu doa ya, kalau Tuhan suruh saya pasti datang gitu ya. Saudara belum sampai 5 menit bilang gini, oh iya Bu saya lupa, besok tuh saya mau ini, ya berarti enggak jadi. Saudara, benar saudara, hampir 1 jam telepon sama orang ini. Dan saya disuruh apa? Sabar. Dengerin curhat yang kadang ke sana, kadang ke sini enggak jelas gitu saudara ya. Kesabaran. Sudah selesai Tuhan bilang gini. Sudah? Saya bilang terserah Tuhan. Tiba-tiba itu bilang gini. Ya sudah Bu, kok mulutku capek yang Bu ngomong. Saya bilang telingaku yang dengerin capek ya. Singkat cerita. Tuhan bilang gini. Kalau kamu menikmati sesuatu yang kamu enggak selera. Ya apa hatimu? Iya Tuhan, saya ngerti. Akhirnya saudara saya itu di penataran P4 sama Tuhan. Kamu ya begini. Banyak saudara pokoknya. Iya Tuhan. Ya, jangan cuma iya. Iya Tuhan. Singkat cerita saudara, di dalam kemarahannya dalam tanda kutip. Saya merasakan sesuatu yang ada tanda-tanda cinta Tuhan. Dan ujungnya Tuhan bilang begini. Bagaimanapun
Aku tetap menyukai sikap hatimu. Nah, saudara terkasih, artinya gini, saya mau nyimpulkan gini. Kadang-kadang kita sudah melakukan yang positif aja, yang rohani saja, masih bisa kepreset, saudara. Betul apa betul? Sehingga kita benahin lagi, saudara. Kita kembali ke rute awal, saudara ya. Nah, saya bayangkan gini. Bagaimana kalau kita tuh tidak sejalan dengan ritmenya Tuhan, maunya Tuhan, schedule-nya Tuhan, jalannya Tuhan. Tambah ruwet, tambah kesana, tambah kesini, saudara nggak ketemu ujungnya. Sehingga sepanjang hari ini saya melihat banyak orang sepanjang hari ketika udah malam. Mereka tuh tetap merasakan apa? Sebuah kehampaan. Sebuah kekosongan. Rasanya kok nggak ada sesuatu yang sepanjang pagi sampai malam tuh sesuatu yang goal gitu, sesuatu yang dicapai, sesuatu yang menjadi sebuah titik kemenangan, saudara. Kebanyakan saudara sepanjang pagi sampai malam dan mau tidur, ya udah lewat begitu saja. Ya Pak ya. Padahal sebetulnya kita ini kalau sudah mau menjelang malam, mau tidur, saudara harusnya kita merenung. Sepanjang hari ini pengalaman apa ya berjalan sama Tuhan? Dapat pelajaran apa ya? Kedewasaan apa yang Tuhan sedang ajarkan dalam hidup saya? Itu dicari. Atau sepanjang hari ini ada kegagalan apa? Ada remedi apa ya? Tapi banyak orang seringkali tidak pernah mengevaluasi dirinya. Sehingga dia selalu berjalan dalam rutinitas, makanya hidupnya membosankan. Bahkan yang kedua saudara, dia tidak menyadari bahwa dia tidak mengalami sebuah pertumbuhan. Yang ketiga, karena tidak pernah mengevaluasi diri. Dia tidak pernah mengenal pribadi Tuhan begitu dalam. Ya Pak ya. Ya cuma kenal gitu aja. Nah, saudara terkasih, mari belajar. Kita itu belajar mengalami hidup berjalan dalam ritme Tuhan. Saudara ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, ini salah satu gerbang supranatural. Artinya doa-doa kita bukan cuma didengar Tuhan. Tapi setiap doa-doa kita tuh menjadi kerinduan Tuhan. Saudara, doa-doa kita bukan cuma menjadi permintaan kita. Tetapi doa-doa kita menjadi kerinduan Tuhan. Kok bisa? Kenapa saudara? Ketika kita memutuskan berjalan seritme dengan firman-Nya, dengan pribadinya, dengan kehendaknya, berarti kita sudah menjadi satu warna dengan Tuhan. Kalau kita sudah menjadi satu warna dengan Tuhan, otomatis saudara, kehendak-kehendak kita ini saudara ya, diradiasi dengan kehendak Tuhan. Saudara paham gak di sini saudara? Ini contoh. Kalau saya misalkan terus bergaul dengan Ibu Jenny misalkan. Bergaul terus dengan Bu Jenny. Saya tanya nih. Kalau kita saling mengasihi, kita submit saudara. Seleranya bisa menjadi sama enggak? Sama. Kenapa? Kenapa saudara? Saling mengkamiri. Kenapa saling mengkamiri? Karena ada hati, ada kasih. Tergantung nanti volume atau pengaruhnya itu lebih besar di Bu Jenny atau saya. Nah itu yang mempengaruhi bagaimana saudara. Lebih banyak Tuhan atau saya kira-kira? Yang mempengaruhi Tuhan. Karena Tuhan tidak akan terpengaruh dengan manusia. Ingat saudara. Sedekat apapun, seintim apapun, Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh selera manusia. Tetapi Tuhan membawa seleranya menjadi selera manusia. Kenapa? Karena dia hidup dalam firman tadi. Sehingga doa-doanya menjadi doa yang selalu dijawab, diberkati. Kenapa? Tuhan tahu apa yang dia minta itu selalu untuk kemuliaanku. Kenapa? Karena seleranya sudah menjadi sama dengan seleraku. Makanya dua menjadi satu. Suami istri juga harus begitu. Kalau suami istri masih sendiri-sendiri, berarti belum menjadi satu jiwa dan rohnya. Kalau menjadi satu, pasti keinginan bapak menjadi keinginan ibu. Keinginan ibu menjadi keinginan bapak.
akan menyatu. Sampai gini, kok sama ya Pak? Aku ya pingin itu loh, kamu ya pingin itu. Kok sama ya? Nggak usah heran, wong dua menjadi satu. Heran tuh kalau enggak ketemu itu heran. Loh kok heran ya? Nah itu heran. Kok enggak sama itu heran Bapak Ibu. Kalau sama ya memang sudah wajar. Dua jadi satu ya sama. Tapi kalau belum itu yang heran. Ini mustahil mah, mustahil. Kita itu puluhan tahun loh kawin, kenapa enggak bisa nyatu? Hati, keinginan, kehendak. Kenapa mah? Ranjang ya satu loh mah, bukan dewe-dewe loh mah. Halo, faktanya begitu enggak saudara? Kita seringkali terjebak dengan yang fisik. Kan sudah satu kamar, satu ranjang. Tapi belum tentu hati menyatu. Kalau hatimu menyatu, keinginanmu, keinginan istri pasti menjadi sama dengan keinginan suami. Sebaliknya. Makanya suami istri itu harus terus belajar menerobos menjadi pribadi yang mengkolaborasi. Bagaimana caranya? Ya salah satu harus bisa ngalah. Yang satu harus bisa merendahkan diri. Yang satu harus bisa membaurkan dirinya. Baru bisa menyatu. Kalau semuanya kekeh, saling kuat, saling tidak bisa. Ya. Bapak Ibu, demikian juga kita. Bagaimana kita bisa menyatu dengan Tuhan? Kita harus merendahkan diri, merendahkan hati. Bahkan kita merelakan setiap kehendak-kehendak kita itu diletakkan menjadi kehendak Tuhan. Amin. Ya. Sehingga saudara segala sesuatu yang pada kita itu lama-lama berubah. Karena kita terus bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Lama-lama pasti berubah. Apanya berubah? Sifatnya, karakternya. Semua berubah saudara. Ya Pak ya saudara. Wibawanya saudara ya. Pasti berubah. Makanya gini saudara. Kewibawaan itu tidak bergantung dengan orang kaya, orang banyak duit, orang punya kedudukan. Saya banyak melihat orang yang punya kedudukan tinggi tapi dia nggak punya wibawa. Kenapa saudara? Jabatannya tinggi, tapi sorry, karakter sifatnya, cara bicaranya kayak orang nggak sekolahan. Arogan, uraan, sama sekali. Orang nggak bisa melihat kewibawaan dalam dirinya. Tapi saya melihat bahkan tukang becak saudara. Kerjaannya cuma apa? Ongkel becak. Tapi salah sebuah sosok yang punya wibawa. Karena apa? Salah kesabarannya, cara bicaranya. Saudara ya, etikanya. Sampai apa menimbulkan sebuah wibawa. Saudara terkasih, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh tidak punya wibawa. Kita harus punya wibawa. Tapi wibawa kita bukan pencitraan saudara. Itu secara otomatis. Bukan dibuat-buat. Saudara, sekali lagi bukan dibuat-buat. Karena kita selalu menyatu dengan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang selalu melakukan firman dan firman dan firman. Itu secara otomatis saudara ya. Maka wibawa Tuhan itu akan turun atas kita. Ya, jadi wibawa itu harus ada pada setiap anak-anak Tuhan. Makanya karakter itu penting. Nek sudah karakternya rusak saudara, susah. Gak akan ada wibawa. Makanya kadang-kadang orang tua kenapa anak berani? Karena orang tuanya tidak bisa menempatkan diri sebagai orang tua yang punya wibawa. Loh, padahal saya gak akan mau kesini ya saudara. Ini kok menggok saudara. Ya sudahlah, biarlah. Mari saudara terkasih. Menjaga kewibawaan itu adalah menjaga apa? Kekudusan Tuhan. Tapi dengan catatan ya, tidak perlu dibuat-buat. Itu otomatis kok saudara. Kalau kita jadi orang yang terus melakukan firman Tuhan, secara natural itu akan ada pada kita. Ya, dan saudara kita juga nggak bisa sebagai anak-anak Tuhan itu yang minta orang menghormati kita. Tapi sementara kita nggak bisa menjadi orang yang bisa menempatkan diri. Ya,
Tidak bisa menjaga attitude-nya, etikanya, karakternya, cara ngomongnya. Saudara terkasih, banyak anak-anak Tuhan yang seringkali tidak bisa menempatkan diri. Sehingga hidupnya jadi batu sandungan. Tapi ngeroh, tapi pelayanan. Saudara, dan banyak orang tuh cuma palsu. Dia bertopeng, nanti waktu di pelayanan pakai topeng A. Ya, nanti di komunitas luar pakai topeng B, terus pakai topeng. Sampai rumah baru coplok topengnya saudara, karena capek. Saudara terkasih, mari. Kalau kita menjadi orang yang suka mencintai kebenaran, kita nggak akan suka, nggak akan tahan saudara. Dengan semua unsur-unsur yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Ya, saya ini mendidik keras orang-orang yang selalu dekat dengan saya. Kalau yang nggak terlalu dekat sih enggak. Tapi yang terlalu dekat dengan saya, waduh saya ini strength saudara. Kenapa? Buat saya nilai hidupmu itu harus mencerminkan Kristus. Sekalipun kau punya kelemahan, tapi bukan itu menjadi alasan kau enggak berubah. Kau enggak dihargai orang, kau enggak dihormati orang. Bahkan orang enggak bisa lihat Kristus dalam hidupmu. Orang harus melihat Kristus di dalam kita. Harus, tidak boleh tidak. Buahnya itu harus terlihat, harus bisa dirasakan. Saudara. Dan itu bukan kita buat-buat sekali lagi, itu natural. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi, kenapa saya katakan ini sangat penting ketika kita ini menjadi orang yang tinggal dalam Tuhan, dalam firman-Nya, maka saudara secara otomatis kita akan jadi orang yang terus memberi diri untuk dididik, dibersihkan, dimurnikan, dibentuk Tuhan. Yang kedua saudara, hidup dalam firman sampai firman itu mengubah pikiran. Nah yuk kita baca Roma 12 ayat 2. Ramah loh saudara hari ini saya ya, ramah puji Tuhan. Roma 12 ayat 2 kok diguyu topi ya. Ya puji Tuhan gitu loh sayangku, cintaku Indonesiaku. Ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan kamu menjadi serupa, jangan kamu mirip ya dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi ini bukan kok Budi atau Pak Budi saudara, atau ini Ibu Budi, bukan. Artinya akal pikiran kita ini loh, cara kita berpikir, mindset kita itu berubah saudara, harus berubah. Jadi saudara terkasih, kalau dulu kita jadi orang yang segala sesuatu tuh ya terlalu terlalu logika. Nggak bisa ini, nggak mungkin ini, apalah saudara ya. Selalu saudara ya, segala sesuatu itu hanya berdasarkan pikiran kita yang lama. Contoh saudara, pikiran tidak diubahkan itu seperti apa sih? Kekanak-kanakan. Dalam hal apa saudara kekanak-kanakan? Dalam nilai-nilai kedewasaan, dia selalu berpikir yang kekanak-kanakan. Contoh saudara ya. Contoh misalkan begini, kalau misalkan seseorang dalam didikan atau murid saudara ya, murid ya, ketika dia salah, ketika dia melanggar, ya dia ada hukuman. Nah saudara, pada saat dia dihukum, dia lihat begini, tar dulu, aku lihat guru siapa yang menghukum aku. Oh, ini contoh saya dulu zaman jahiliyah saudara ya. Kalau guru Inggris saudara ya, saya tahu perawan tua ini selalu sentimen dengan ego. Mindsetnya. Kenapa saudara? Karena udah gak suka. Saudara. Kalau kita dalam didikan apapun sudah ada passwordnya, aku gak suka sama dia. Apapun yang diajarkan, apapun yang dilakukan, apapun bahkan ketika orang berbuat baik pun, saudara tetap melihatnya apa? Negatif atau jahat. Saudara kasih itu pikiran. Misalkan contoh,
Nggak pernah ketemu, cuma diceritakan. Kamu tahu nggak yang namanya siapa ya misalkan ya? Siapa? Saya nggak mau ada di sinilah, gawat. Misalkan yang namanya siapa ya? Siapa sih? Floren lah saudara. Ada keren gitu ya. Kamu tahu orangnya tuh aduh nggak jelas. Ganti-ganti cowok, matre. Kemarin aku lihat tuh dia dugem. Wah saudara. Nah, tiba-tiba ketemulah saudara di gereja. Nggak kenal loh. Tapi orang bilang gini, itu loh Floren, itu loh. Saya tanya, kemarin rekaman yang disampaikan tuh keluar semua enggak? Terus ketika dia bilang gini, Shalom, pasti saudara, Shalom. Najis. Atau Shalom, tapi dalam hati, munafik. Padahal yang munafik dia saudara. Kenapa? Pikiran. Hati-hati. Berapa banyak firman, janji Tuhan, apapun saudara. Bahkan yang dinubuatkan hamba-hamba Tuhan. Kalau mindsetmu tidak pernah berubah. Kau akan bilang ini, yes, amin. Tapi setelah itu apa? Tetap dikunci. Gak percaya. Atau gini, ya udah dilihat aja nanti. Jadi gak firman itu. Saudara terkasih, berapa banyak kita gak bisa mengalami sebuah terobosan karena mindsetnya salah. Bapak Ibu, sebab itu kita perlu mengalami pembaharuan budi. Bahkan ketika kita dididik, kita nggak peduli siapapun yang Tuhan pakai mendidik kita, memproses kita. Saya tahu itu baik. Kalau orang mengalami pembaharuan budi saudara, siapapun yang disodorkan Tuhan di depanmu, proses demi proses, kau nggak akan bilang gini, dasar iblis Lucifer. Nggak akan. Kau akan bilang gini, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Betul saudara? Kalau pikirannya waras katanya. Kalau pikirannya punya pikiran Kristus, dia nggak akan punya pikiran yang negatif. Tapi kalau ini pikiran-pikiran zaman jahiliyah, ya tetap aja saudara. Saya tanya, ketika engkau mengalami proses, ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami tekanan, dan ada Goliat-Goliat tertentu yang kau hadapi, saya tanya, engkau punya persepsi semua baik, ini skenario Tuhan, ini maunya Tuhan, atau dia lagi. Aku kok meledak ya lihat orang ini ya. Sekarang saya tanya, reaksi hatimu yang ilahi atau yang daging? Wih, jujur semua puji Tuhan. Tapi harus bertobat kok ya. Itu kenapa kita nggak bisa mengalami supranatural karena mindsetnya nggak berubah. Nah coba kalau kita berpikir, saya tahu, saya nggak akan lihat wajahmu. Kenapa? Saya tahu ini kehendak Tuhan. Ini skenario ilahi dan saya nggak akan mungkin lari dari materi ini, lari dari kenyataan ini, bahkan lari dari didikan ini. Karena saya tahu di depannya adalah tujuan Tuhan. Bahkan kalau Roh Kudus bilang ini, tapi tetap lihat wajahnya. Oke Tuhan, aku akan melihat wajah yang mengerikan menjadi wajah yang ilahi. Begitu saudara. Kok ketawa sih? Pasti ngalamin ini, pasti ngalami. Bu, aku lihat wajahnya sudah tak kerawuk, Bu. Aku bisa melihat, aku bisa menerima enggak lihat wajahnya itu puji Tuhan, Bu, mban puji Tuhan. Ojo suruh lihat wajahnya, Bu, udah tak cuakar. Itulah portal-portal membuat engkau enggak bisa mengalami supranatural. Karena cara pandang dan pikirmu itu salah. Saudara, mari apapun yang Tuhan sodorkan hari-hari ini, hatimu punya keputusan. Aku tahu Tuhan yang merancangkan ini. Aku tahu ini skenario yang Tuhan sudah siapkan. Dan aku nggak boleh lari dari ini, aku nggak boleh hindari dan aku nggak boleh punya reaksi yang salah. Tuhan, yuk
aku sepakat dengan engkau, aku akan hadapi. Dan berkata, ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Jangan nonton saya, coba nyanyi sendiri. Dari hatimu yang paling dalam. Saya tahu orang-orang yang ketika nyanyi, ku jawab ya, hati ini sakit. Sakit. Ya iya toh, tapi sakitnya di sini Tuhan. Sakit itu harus kau sembuhkan. Dengan cara bagaimana? Punya pengikhlasan dan pengertian. Amin saudara. Ini loh yang seringkali gagal. Mengalami supranatural. Mengalami terobosan kemenangan. Mujizat demi mujizat. Kenapa? Cara pandang dan cara berpikirnya salah. Loh kalau tidak ada orang yang mengerikan. Yang Tuhan pakai untuk memproses engkau. Lah buat apa? Intinya gini, kalau ada sesuatu yang something berarti di dalammu juga something. Kalau Tuhan memproses dirimu dengan orang-orang yang sakit berarti engkau sakit. Jadi jangan bilang itu sakit itu. Padahal dia sendiri yang nunjuk sakit saudara. Sampai sering kali tidak sadar seperti itu. Oh sakit iki orang. Padahal si ngomong gini ki padha ae. Kalau dia tidak sakit reaksinya apa? Kasihan ya. Orang ini terbelenggu dalam kejahatan. Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, gimana ya cara menyelamatkannya? Kan gitu saudara. Makanya ya, kalau saya lihat orang, terus menghadapi sesuatu, terus dia punya reaksi. Loh, podo sakit ini ternyata. Atau gini, ketularan. Ketularan kalau apa? Yang tadinya baik-baik. Ya maksudmu tuh apa sih? Maksudnya apa? Kamu tuh detik pertama enggak apa-apa, detik kedua enggak apa-apa, detik kelima, tapi ya kamu lah ketularan. Saudara, Tuhan mau gini, setiap kita punya reaksi yang benar. Kasihan ya orang ini Tuhan. Kalau kamu sembuh, tapi kalau kau belum sembuh gini, Tuhan tolong aku. Nyanyi gini, kekuatan di hidupku. Tapi jangan di depan dia saudara. Ku dapat dalam Yesus. Kenapa? Jangan di depan dia, dipisui saudara nanti. Sok rohani. Dalam hati aja nyanyinya. Ya. Saudara terkasih, nyanyilah di dalam hatimu ketika engkau merasa tidak kuat menghadapi sesuatu yang najem. Gorok, ngelitik-ngelitik saudara. Nyanyilah di dalam hatimu. Supaya apa? Karena memastikan kau harus menang. Kalau sudah damai sejahtera ada, tatap wajahnya. Dengan berkata apa? Ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolonganku datang darimu. Anggaplah melihat wajahnya tuh seperti melihat wajah Tuhan. Pasti kau damai sejahtera. Bu susah, belajar. Lihat musuhmu seperti melihat wajah Tuhan. Maka kau gak bakal marah. Loh belajar loh saudara. Serius. Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita tidak melatih ya pikiran kita, gak akan bisa kok. Kita terus akan apa? Terkontaminasi dengan apa yang dunia katakan. Loh kenyataannya ini, kenyataannya. Kalau kau terus kenyataannya, saudara gak akan bisa melihat keajaiban. Justru kalau dengan Tuhan itu, apa yang kau lihat A, bisa jadi B karena Tuhan. Saudara itu perlu dilatih. Cara pandang dan cara berpikirmu tuh harus dilatih. Lihat orang yang paling buenceno pemberontakan. Cara melihat gini, aku tahu. Ini pasti akan jadi pemimpin yang luar biasa, pemberani, kuat, kokoh. Bahkan satu kali dia akan capi-capi iblis begitu saudara.
Tapi gini, ini kuala terkutuk. Lah repot saudara ya. Saudara terkasih, sadarilah bahwa setiap pintu-pintu rahasia Tuhan itu sebetulnya setiap hari engkau lewati dan engkau seringkali tidak paham. Pada di balik pintu kalau kau menang, kau dapat sesuatu yang supranatural. Setidaknya apa? Kau mulai mengerti apa? Yang namanya penguasaan diri. Kau menang atas apa? Pikiranmu. Kau menang atas apa? Kedaginganmu. Kau menang atas apa? Kemarahan. Itu sebuah perubahan. Sehingga kau punya hatinya Tuhan. Dan saudara terkasih, orang yang mulai dibabat dari situ, dia akan punya apa? Nilai-nilai kepekaan, hikmat, pengertian, ketajaman, dan seterusnya. Jadi saudara terkasih, mari melihat atau punya pengertian supranatural itu bukan yang bim salah bim. No. Semua diproses dari yang natural menjadi supranatural. Paham? Jadi saudara terkasih, apapun yang Tuhan izinkan, kau harus lewati, kau tahu inilah pintu-pintu keajaiban. Saya selalu katakan, saudara dari tahun kemarin, ini pasti pintu rahasia Tuhan. Ketika saya menghadapi sesuatu yang buat saya sulit, mengerikan, menakutkan, bahkan. Saudara terkasih, ini kesaksian ya. Kemarin tuh kan ada seminar ya, seminar profetik. Saya kan ditugaskan nih MC. Mari dia bilang ini, Mi, please Mi ya, Mami kan gak pernah tuh MC. Mami ngomong aja belepotan ya, please gak usah Mi, kembalikan. Nah, saudara terkasih, nah saya tuh baru khotbah minggunya. Apapun yang Tuhan sodorkan dalam hidupmu, katakan, ku jawab ya, iya. Lah terus ini saudara, terus masa ku jawab enggak, lalu saya diguyur Lucifer nanti saudara. Jadi antara saya menghadapi Maria, saya cuma tertegun dengan kehendak Tuhan dan saya bilang Tuhan, kaulah jaminan hidupku. Nah, saudara terkasih sudah, saya pokoknya minta jaminan Tuhan, saudara terkasih, dan saya satu kali pun saya tidak pernah bilang gini, tolong ya saya digantikan enggak. Walaupun dalam hati ada keraguan, bisa enggak Tuhan. Terus saudara terkasih, ada istilah-istilah bahasa Inggris yang rada susah lek disepail, saudara. Lidahku iki jowo. Saudara, dan saya sibuk-sibuk dan ujungnya besok ini mau seminar malam 11:30. Saya baru baca lagi saudara, randonnya. Saya bilang, waduh Tuhan ini ada istilah-istilah yang rada-rada susah ini. Singkat cerita saudara, saya lihat kamus dan bla bla bla. Dan saya bilang, Roh Kudus, tolong ya, lidahku ini jinakkan. Lidahku tolong jinakkan, sehingga dimudahkan. Saudara, singkat cerita, mulailah datanglah hari H itu. Saudara, saya kebaskan semua apapun yang bukan daripada Tuhan. Saudara, di pertengahan sesi, saudara, Maria datang lagi, kicik. Mami, ini ada istilah yang susah Mami. Tolong Mami, ini ya menurut Aurel ini begini. Saya bilang, iya sayang ngerti. Aku mengerti kekhawatiranmu. Dan saya tetap menenangkan diri. Saya terima tantangan itu saudara. Dan saudara, terus hari terakhir. Bacakan setiap nama-nama wisudanya saudara. Dan saya tidak pakai kacamata. Loh mata saya ini 4 tuh saudara sebetulnya. Saya bilang, Tuhan ini apa mau ngambil kacamata nanti enggak nututin waktunya. Tuhan bilang nih, finish strong. Ya sudah kalau bosku jamin ya wis. Saudara panggil nama salah-salah beberapa saudara. Anak sudah terganggu. Oh Tuhan tolong cawan ini berlalu daripadaku. Panggil namanya orang salah-salah. Karena matanya 2, harusnya matanya 4 saudara ya. Satu matanya ilahi. Saudara terkasih saya bilang ini, saya ngomong sama teman saya. You mau ganti saya? No. Aku enggak mau, aku juga enggak pakai kacamata. Aku lupa pakai kacamata, aku juga enggak bisa lihat. Sudah. Artinya apa? Tuntaskan. Dari sini saya belajar begini saudara. Apapun yang kelihatannya keterbatasan kita, enggak mampunya kita. Apapun itu saudara. Kalau Tuhan sodorkan sesuatu pada kita. Ketika kita berkata, iya Tuhan. Dan saya kedua, saya bukan tidak persiapan saudara. Karena sibuknya kayak begitu saudara. Ingat tapi enggak ada waktunya. Nah, saya terkasih, saya bilang Tuhan saya tahu di mana saya harus mengandalkan Tuhan. Bukan saya tidak ada persiapan.
Saudara terkasih, dan ketika saya sudah selesai melakukan itu, singkat cerita saudara, saya banyak mengalami hal-hal ya yang ditentang dan bla bla. Tapi saya belajar menjadi orang yang punya sikap hamba. Ditutup pintu sini, dihalangi sini situ, saya tetap jaga hati. Saya tidak tersinggung, saya tidak marah, saya tidak punya sikap-sikap yang kesel. Bahkan ketika ada sesuatu yang sakit, saya cuma gini, oh iya ibu, iya, terima kasih. Bye. Serius saudara, bye. Saudara terkasih, bahkan di tengah-tengah saya tuh beberapa kali salah manggil nama orang. Bahkan giliran saya, sekarang saya sendiri, saya action saudara. Supaya apa? Supaya suasana tuh enggak lihat fokus kesalahan saya gitu saudara ya. Dan giliran saya depan Pak Amos saya gini. Nah orang tambah ketawa saudara ya. Saya terkasih kenapa? Satu hal saudara ya. Melatih diri untuk apa? Melawan minder. Melawan tidak percaya diri. Menunjukkan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sangat kaya dengan banyak hal. Kenapa kita jadi melo? Yang penting satu saudara, mengandalkan Tuhan. 2, motivasi yang benar. Ya. 3 tuh bukan kita mau pencitraan. Tapi yang ketiga, sekalipun saya hamba Tuhan, saya tetap saudara punya hati itu yang enggak sok seperti orang yang harus yang biasa aja. Saya belajar bisa menempatkan diri ketika saya harus jadi orang seperti kanak-kanak, saya kekanak-kanakan. Untuk menghibur banyak orang, supaya suasana enggak beku, suasana enggak tegang. Saya kadang-kadang seperti anak-anak. Apalagi kalau ketemu suami saya, papiku. Kayak anak-anak saudara. Anak-anak aja belum pernah bilang, papiku, enggak, semak saya. Karena saya tahu suami saya kalau udah, papiku, senang dia. Saya terkasih, kita juga sebagai hamba Tuhan. Enggak perlu terus menjaga diri supaya kelihatan terus wibawa. Jadi pencitraan. Jadilah orang ketika di suasana-suasana tertentu, kau bisa menempatkan diri, kau bisa membuat suasana bagus, bisa memuliakan Tuhan. Amin. Ya, kembali lagi saudara terkasih. Kita perlu menjadi orang yang punya pembahauran pikiran. Artinya jangan pikiran kita tuh sempit, bahkan membatasi diri sendiri, membatasi Tuhan. Bahkan jadi orang yang pikirannya tidak berkembang. Tidak siap dengan tantangan demi tantangan. Yang ada ketakutan. Ini membuat kau tidak pernah bisa melihat supranatural yang dalam dirimu yang sudah disiapkan Tuhan. Salah satunya apa? Tantangan. Saudara dari yang kemarin saya bisa melewati itu walaupun ya misalnya nilainya enggak terlalu bagus lah menurut saya walaupun orang bilang itu bagus. Tiba-tiba saya disodorkan beberapa hal. Bu saya punya event ini. Yuk ibu yang MC ya. Disodorkan lagi. Saya bilang enggak Pak itu kemarin karena Tuhan. Nah ini bukan saya bilang enggak mau. Disodorkan 3 orang. Saudara, acara rohani bukan rohana saudara. Tapi saya tetap punya prinsip. Kalau itu bukan Tuhan, saya enggak mau. Jangan gini, oh aku kan kemarin bisa, aku sukses, yaudah ini mau. Terus enggak tanya Tuhan. Enggak. Karena biarlah kehendakku itu karena kehendak Tuhan. Bukan kehendakku. Jadi saya bilang Pak, maaf Pak, enggak. Ibu enggak doa dulu. Sudah. Saya tidak damai sejahtera. Kalau sudah tidak damai, tidak usah didoakan saudara. Dan saya tahu, itu pasti ada jebakan-jebakan. Nah itu saudara terkasih. Kalau kita tidak mencari pencitraan, kita berjalan bergerak karena Tuhan, kita bisa membedakan kok mana Tuhan dan mana bukan. Dan bukan berarti kalau kita sekarang sukses, besok sembarangan. Tidak boleh juga. Karena ketika kita dimampukan itu Tuhan, bukan kita. Kita harus sadar di situ. Selanjutnya saudara. Yang ketiga, kita harus keluar dari belenggu pikiran dunia atau kegagalan. Ya, pertanyaan gini, mengapa orang tidak dapat mengalami kemenangan atau terobosan atau pencapaian? Pertama saudara, terlalu mengandalkan logikanya. Ya Pak ya? Logikanya kan begini. Orang yang terus berpusat kepada logika, dia tidak akan pernah bisa apa?
melihat yang supranatural. Orang yang terus fokus dengan keadaan, keterbatasan. Misalkan contoh saudara ya, saya bilang gini sama Tanti, minggu depan WL ya. Waduh mami, misalkan tapi Tanti gak gitu kok. Swear gak kayak gitu. Waduh mami, aku gak iso nyanyi, aku lek nyanyi wah pingsan kabeh orang-orang. Misalkan, suaraku kayak kalian pecah misalkan saudara. Padahal ya gak segituin juga saudara. Kalau tiba-tiba dia disodorkan sesuatu, dia langsung nolak. Karena apa? Dia berpadan dengan dirinya. Apa itu salah? Saya tanya. Salah enggak? Secara manusia salah enggak? Enggak salah. Tapi benar enggak? Enggak benar juga. Jadi gimana toh Bu? Yo tanya Tuhan. Kalau ini sudah waktumu, waktunya Tuhan. Engkau diangkat Tuhan. Masuki masa promosi. Ini masa engkau mengalami sesuatu yang baru. Yang penting tanya Tuhan dan kenali motivasimu. Kadang sudah tanya Tuhan tapi motivasi ini rada nyeleneh. Bisa enggak? Bisa. Tuhan iya deal. Tapi hatimu enggak kau jaga. Tiba-tiba saudara ya motivasinya macam-macam nih. Kesempatan. Aku akan menunjukkan kehebatanku. Bla 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 bla. Nah, saudara ini apa? Mengkamiri, mengotori. Semua dimulai dengan roh. Di perjalanan sampai akhir harus diselesaikan di roh. Bisa enggak? Contoh nih saudara. Awalnya itu semua kehendak Tuhan. Tapi ketika sudah mulai menindaklanjuti semuanya, ini enggak lagi Tuhan tapi dagingmu, pikiranmu, seleramu. Bisa enggak saudara? Sangat bisa. Itu yang seringkali mengalami kegagalan di anak-anak Tuhan. Salah satu contoh, misalkan kalau pimpin pujian. Kalau orang enggak tanya Tuhan, wah lagu trennya lagunya ini nih. Aku lihat di mana-mana gereja lagi nyanyi ini. Itu salah. Tapi ketika kau tanya Tuhan mau saya sampai persiapkan lagu apa. Bahkan pemusik, kalau dia sudah waktunya dan dia tidak persiapan dirinya, dia hanya apa? Berdasarkan pengalaman, kebiasaan dan tidak ada doa, tidak ada mesbah, tidak tanya Tuhan. Itu juga salah saudara. Apapun yang kau lakukan, kau tidak melibatkan Tuhan, itu dosa di mata Tuhan. Itu kau sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa? Kau tidak melibatkan Tuhan. Berapa banyak orang tanpa sadar tidak melibatkan Tuhan sehingga apa? Tuhan tidak mengalami sesuatu yang sepertinya kau persembahkan bagi dia. Seperti itu hanya bagi dirimu sendiri. Makanya saudara, orang-orang seperti ini gak akan bisa masuk ke jenjang supranatural. Karena apa? Dia lakukan dengan berdasarkan kekuatan, kemampuan, kebiasaan, dan sama sekali tidak mengandalkan Tuhan. Tapi kalau dia mengandalkan Tuhan, sedikit apapun yang dia lakukan, ada hadirat, ada perkenanan, bahkan menerobos banyak setiap jiwa-jiwa yang dijamah Tuhan. Saudara terkasih, saya mau bilang ya, hidup ini sebetulnya setiap hari ada supranatural. Lu gak percaya? Apa enggak denger ya? Sebentar lagi. Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara tercinta Indonesiaku. Hidup ini setiap hari sebetulnya ada supranatural. Nah, kalau amin jangan cuman amin. Coba buktikan. Buktikan. Setiap hari yang ilahi harus terjadi transformasi dalam hidup kita. Setiap hari. Jadi kalau engkau tidak mengalami sebuah perubahan, tidak mengalami supranatural, berarti apa? Engkau tidak berjalan bersama Tuhan. Apalagi kalau melo-melo sedih, putus asa. Bahkan sisi-sisi kejahatan terus yang menguasai engkau. Sisi-sisi kejahatan terus yang menguasai engkau. Tidak ada buah rohnya. Engkau tidak disertai Tuhan. Engkau disertai yang lain. Saudara, mari belajar mengubah mindset kita. Setiap hari hidupku ini adalah hidup supranatural. Terus dan terus. Aktifkan di hati, di jiwa, di pikiranmu. Bahkan saudara, imajinasikan itu.
maka saudara itu akan terjadi. Sampai di sini saudara paham? Ya. Saudara ayo hidupkan. Berlomba-lomba. Siapa yang bisa masuk ke gerbang itu? Pasti hidupnya berubah. Semuanya berubah. Jadi saudara terkasih, jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi orang yang menghidupkan firman Tuhan. Bahkan dikatakan saudara terkasih, selanjutnya ada orang yang terlalu banyak kecewa, pahit, trauma. Ini orang-orang yang tidak pernah bisa mengalami apa? Terobosan. Kenapa? Kecewa. Terlalu banyak kecewa, banyak pahit sehingga mendatangkan sebuah trauma. Misalkan mau coba, nanti gagal. Udahlah, enggak usahlah. Lemes lagi. Setiap kali diperhadapkan dengan kegagalan, sudah lemes. Padahal sebetulnya kegagalan itu, saudara ya, adalah jembatan untuk kau menjadi orang yang sangat kuat, terlatih, sangat apa? Sangat punya kepekaan dengan Tuhan. Karena kau sudah lewati banyak kegagalan. Sehingga kau banyak belajar di dalam semuanya itu. Kegagalan bukan angka mati saudara. Tapi kegagalan sebuah wujud di mana kau menjadi orang yang memproseskan kerendahan hati. Jadi kegagalan itu bukan momok. Bukan segala-galanya. Jadi jangan takut saudara terkasih. Kalau Tuhan masih mengizinkan kau melewati banyak kegagalan, sabar. Kegagalan kadang melatih kesabaran. Ketekunan, bahkan apa saudara? Keteguhan. Kegagalan kadang-kadang Tuhan izinkan mengukur sejauh mana kau percaya dan mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih, mari jangan mengeluarkan reaksimu yang negatif sehingga auramu tuh gak ada keberuntungan. Soalnya pernah gak ngeliat orang yang auranya tuh gak ada, melihat keberuntungan? Yang kirim. Sudah didempul, bedak opos 5 cm, enggak berapa saudara. Listriknya sudah kayak, apa namanya itu? Berdarah-darah gitu saudara, mau merah. Alisnya udah, seperti apa? Sunggokong saudara. Tapi ya kayak welek, seram. Saudara pernah lihat enggak orang yang make up tambah kayak serem? Pernah enggak? Pernah. Nah, saudara terkasih. Orang yang didandani yang ilahi. Enggak kenapa-kenapa aja dia kelihatan saudara. Cerahnya, wibawanya, damai sejahteranya. Tapi kalau engkau enggak ada yang ilahi, mau didempul model apapun ya kayak demblok saudara. Ya saudara terkasih, jadi saudara terkasih kita ini harus menjadi orang-orang yang mengeluarkan energi atau aura yang positif yang ilahi. Supaya apa? Berkat itu suka datang ke kita. Coba saudara menjujuai. Wis toh. Kerja kerasmu kayak apa? 0. Wajahmu dodot ya. Apapun yang kau kerjakan, sia-sia. Coba kau tenang, senyum, damai. Wajahmu penuh dengan apa? Sukacita, air mengalir. Ada aja burung gagak nanti datang saudara. Ojo amin tok praktek. Wajahmu ini loh, ngaca-ngaca. Wajahku seram apa penuh kemuliaan ya. Buaro atau buah sepet. Tiap hari coba saudara bangun tidur, mau tidur ngaca. Wajahku hari ini buaro apa sepet. Apa wajah yang mengerikan. Orang sehingga kebas-kebas terus. Saya bingung kalau lihat orang wajahnya. Seayuan monyet saudara. Loh, orang yang senyum tuh loh saudara. Cantik, cakep tau saudara, ganteng tau. Loh kenapa suka gini? Saudara terkasih, kadang ya, kalau saya lihat-lihat ya, ada orang ya saudara ya, suami ini ganteng. Saudara, istrinya aduh, saking kong saudara. Tapi ternyata setelah saya teliti, wah guyon tau saudara, istri ini pokoknya ketawa terus, sayangku, cintaku, Hani. Gak tahu ngomel saudara. Oh ini rahasianya. Auranya bagus. Ada sih kayak Lady Di. Tapi jenggureng, judes. Wes judes ketus. Wes ketus poli tidak ilok-ilok saudara. Ini nyebelin aura kayak begini nih.
Saudara terkasih, mari terkasih. Kalau kau selalu ingin mengalami identik yang namanya supranatural, wajahmu ini loh, ya, bawa auramu ini yang bagus. Yang bersahabat dengan firman, yang bersahabat dengan surga, yang bersahabat dengan Tuhan. Bahkan bersahabat dengan musuh-musuhmu. Jadi kalau ketemu musuh gini, halo cintaku Indonesiaku gitu. Bisa nak? Wajah gini, kita kerak. Loh sini wajah-wajah ngunyakar ada loh saudara. Mau saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wajah mau gitu saudara. Sini coba tak telinnya dulu. Langsung senyum semua saudara. Kebas karena aura. Kenapa sih saudara? Tuhan selalu berpusat pada yang di dalam, karena itu menentukan perkenanan dan berkat keajaiban. Jangan bawa sampah-sampah di aura hatimu. Sehingga apa? Surga jauh daripadamu. Saudara terkasih, apapun hari-hari yang sedang gak enak kau lewati, belajar. Semua diizinkan Tuhan, sutradara kehidupan, bahkan semua mendatangkan kebaikan. Sehingga gak ada komplain-komplain. Ya. Bahkan belajar terus bermanis-manis dengan pasanganmu. Saya belum melihat saudara terobosan suami istri yang saling cintanya tuh waduh seperti anggur yang bergelora. Podo wae, sepo. Setiap kali saya doa, Tuhan si ini tetap sepo, si B sepo, si C titik tak, ya titik tok kata Tuhan. Astagfirullahaladzim. Saudara terkasih, dimulai itu suami istri. Saling melayani, saling menyentuh. Saudara, saling melepaskan madu kemanisan. Iya bu, saya ini melepaskan madu kemanisan, tapi tawonnya gak kuat bu, tawonnya. Kalau tidak ada tawon bisa menghasilkan madu enggak saudara? Saya tuh kadang-kadang bingung loh. Oh suami istri kok jaim-jaim mana saya bingung. Terus tunggu-tungguan, beku-bekuan saya bingung saudara. Padahal tidak ada frozen di situ. Ya, saudara terkasih, saya tidak mau panggil nama. Tapi yang penting harus bertobat. Mau sampai kapan? Kok ada di lembah-lembah kegersangan terus karena apa? Sikap hati yang tidak memuliakan Tuhan. Tidak pernah nyentuh pasanganmu. Tidak pernah bisa membuat pasanganmu itu seperti apa? Mengalami kasihnya Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih. Setiap proses, jadikan sesuatu yang positif, yang ilahi. Tantangan-tantangan demi tantangan. Jadikan engkau adalah warrior-warrior Tuhan. Bukan menjadi sebaliknya. Yang terakhir saudara. Kenapa saudara banyak orang tidak bisa mengalami kemenangan? Karena saudara tidak mengandalkan Tuhan. Tidak punya tekad yang kuat. Tekad yang kuat hari ini, yes, habis ini apapun suamiku, aku akan tetap apa? Menyentuh hatinya. Aku akan tetap apa? Dengan lembut menyikapi. Aku akan tetap apa? Ramah terhadap suamiku. Di sini tok, pulang kumat lagi. Aku sudah mau Tuhan, tapi apa? Setelah aku mau, tapi kok tambah rasa nih. Keluar cakar elang. Setidaknya apa cakar elangnya? Dia membeku, buang muka. Loh, muka dibuang tetap nempel, percayalah saudara. Ayo istri-istri, jadilah penolong, jangan jadilah perongrong. Bu, saya enggak perongrong, enggak merongrong duit. Sama aja ketika kau jaim, ya terlalu tinggi harga dirimu, itu juga perongrong, kau sombong sekali. Ya Pak ya, coba Bu Lili langsung pergi. Rohnya enggak kuat mendengar itu. Gelisah. Enggak kok Bu, sampai ke toilet. Itu panggilan roh. Panggilan jiwa. Kalau terkasih saya mau istri-istri. Layani suamimu. Rendah hati. Masuk diperenguti dia. Saudara, istri punya kelebihan. Kelembutan. Enggak kira ditempelin, enggak percayalah saudara. Percayalah. Apalagi model Bu Christine, enggak mungkin. Bu takut istri suaminya. Ya, begitu.
Ayo istri-istri punya inisiatif. Mengeluarkan madu-madu kemanisan di dalam keluarga. Ya, belajar lembut dengan keluarga, anak-anak, suami. Setiap nada-nada tinggi sekarang diharamkan. 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 Tenggengen kabeh. Kalau ada nada-nada tinggi, berarti apa? Ini jenis yang haram. Haram bukan makan babi, babi enak tenan. Ketika kau nada-nada tinggi. Suami juga gitu. Ya. Kalau terus minta dilayani, terus enggak mau punya pengertian, enggak ada kerendahan hati, diharamkan. Pah, itu loh Pak, tolong Pak anakmu. Sebenarnya diharamkan itu. Oh bapak kok tidak bisa menjadi imam, gembala. Gembala memberikan apa? Memberikan apa? Nyawanya. Lah ini kesombongannya angel kok nyawanya. Keangkuhannya, kesombongannya itu loh. Tinggi banget kok nyawanya. Bapak-bapak itu apa? Terlalu genggong. Jangan gengsi, ini keluarga kita. Selamatkan, rebut. Nek enggak gengsi apa? Bapak-bapak ini cuek. Ya Pak ya? Istri puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ojo cengenges, bertobat. Ya, bapak-bapak, kalau istrimu tuh lelah, capek. Bu ya bapak-bapak tuh yang gantian. Ma, capek ya ma. Kayak diklat tuh. Bapak-bapak tuh ya pijitin toh pundak istrinya. Ma capek ya ma. Nanti istrimu kelepek-kelepek loh bapak. Ya pak ya. Ya pak ya. Aja ketenggangan pak. Ini sederhana pak. Ya. Ayo suami istri, saling menyentuh, saling mendahului dalam kasih, saling rendah hati. Maka lihat nanti keluargamu, satu persatu Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Karena semua itu dimulai dari orang tua. Gak bisa kita ngomong sama anak, papa mama kayak apa dulu. Kalau papa mama gak bisa kasih contoh, gak usah ngomong. Ya, apalagi kalau sudah mau bau tanah, cepat bertobat. Lu bau tanah tuh cepat-cepat lo bertobatnya saudara. Nanti daripada tidak terangkat. Kadang gini, soalnya orang tuh semakin tua kan semakin kayak anak kecil katanya gitu ya saudara ya. Gondoan, ngamuk, gak jelas, dan bla bla bla. Itu di luar Tuhan. Kalau di dalam Tuhan semakin tua semakin rambut putihnya semakin keluar semakin apa? Bukan Pak Guanto maksudnya. Semakin apa? Punya banyak apa? Kemuliaan Tuhan. Artinya semakin berwibawa, semakin disegani, semakin jadi teladan-teladan yang luar biasa. Kenapa? Sudah mau bau tanah. Ya enggak gitu saudara. Ya, saudara terkasih, saya ini belajar semakin bertambah umur, semakin harus jadi orang yang bisa menempatkan diri. Untuk siapa? Terutama di dalam keluarga. Jangan cuma rohani-rohani tapi enggak jelas. Saudara, contoh gini ya, kenapa orang itu enggak bisa punya terobosan? Contoh, hidup ini punya kehendak, punya perasaan, punya pikiran. Tiba-tiba kehendaknya gini, saya ini ingin jadi orang mengalami kesuksesan, mengalami terobosan. Kehendak saudara. Tiba-tiba pikirannya bilang gini, tapi nanti kalau gagal lagi gimana? Kalau nanti gak berhasil lagi gimana? Nah, dan pikiran bilang gini, ya udahlah, gampang wis, nanti aja wis. Atau malas, atau ketakutan. Nah ini, kehendaknya sudah benar. Saya harus mengalami kemenangan, terobosan, supranatural. Kapan? Setiap hari. Tapi begitu pikirannya tidak kau selaraskan,
Pikiran berkata, yes, apapun, pokoknya terobos saja. Sejauh itu Tuhan, pokoknya maju. Dan saudara yang terakhir apa? Perasaan galau, melo. Tapi aku sudah berapa kali jatuh bangun aku mengenalmu. Ini yang repot saudara. Kalau kita mau mengalami kemenangan, pikiran, perasaan, kehendak menyatu menjadi satu. Maka itu akan terjadi saudara. Jangan pikirannya kemana-mana, kehendaknya kemana-mana, perasaannya kemana-mana. Tidak nyatu pakainya. Buntung terus. Mari saudara selaraskan. Antara kehendak, pikiran, perasaan, satukan. Maka pasti jadi. Kalau perasaan bilang ini, nanti takut gini ya, gagal lagi. Tidak ada kegagalan. Kebaskan. Terus deklarasikan dengan sangat kuat. Katakan, aku yakin percaya Yesus bersamaku, pasti aku bisa. Saudara terkasih, itulah kunci-kunci bagaimana kita bisa mengalami gerbang supranatural. Pertama apa? Hidup dalam firman. Yang kedua, sampai firman menjadi mengubahkan pikiran. Karena pikiran harus diubahkan, kalau tidak mengerikan. Yang ketiga saudara, tinggalkan kegagalan atau pikiran-pikiran dunia yang membatasi Tuhan, membatasi apapun. Yang keempat saudara terakhir. Aktifkan manusia rohmu dengan cara latihlah talentamu terus menerus. Ya. Dengan mengaktifkan manusia rohmu, artinya apa? Mengaktifkan apa? Kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan. 1 Timotius 4 ayat 12 ini terakhir saudara. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dan dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Apa saudara? Pertama, perkataan. Perkataanmu harus perkataan yang bijaksana. Perkataan-perkataan yang tidak menjadi batu sandungan saudara ya. Yang kedua saudara adalah tingkah lakumu yang sopan, yang punya etika. Jangan seperti apa? Banteng nyeruduk saudara ya. Nah, saudara yang ketiga, kasih. Kasih itu punya kerendahan hati, penguasaan diri, kemurahan, dan kehambaan itu kasih. Yang selanjutnya, kesetiaan apapun. Pokoknya saya ini jadi orang yang selalu setia. Bukan cuma fisiknya tapi hatinya. Banyak orang tuh ya setia datang tapi hatinya nggak ada di situ. Hatinya hilang. Geloranya nggak ada. Cuma apa? Manas-manasi bangku saudara. Yang kontrak tapi nggak bayar. Nah. Jadi saudara jangan sampai hanya fisikmu setia tapi hatimu sebenarnya hatimu kemana-mana. Yang terakhir saudara kesucian bicara apa? Ketulusan, kemurnian. Kesejatian, aku lakukan semuanya ini untuk Tuhan. Ya, selanjutnya saudara terkasih. Sementara itu sampai aku datang bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Saudara tekun di dalam firman. Untuk apa kita harus tekun di dalam firman? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Ketika kita menjadi pribadi yang tekun dengan firman Tuhan, maka kita menyatukan, mengikatkan diri kepada siapa? Kepada Tuhan. Sehingga ketika kita menyatu dengan Tuhan, ya, di situ kita akan apa? Membangun dan dalam mengajar, ya. Artinya kita akan membangun manusia roh kita menjadi orang pribadi yang terus bertumbuh dalam kedewasaan secara pribadi di dalam Tuhan. Dan kita menjadi orang yang cakap mengajar. Mengajar tadi, mengajari orang tapi kita juga harus beri menjadi teladan bagi orang lain. Yang keempat, jangan lelah dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. 15, perhatikan semuanya itu hiduplah di dalamnya supaya kemajuannya nyata kepada semua orang. Artinya gini, apapun talenta yang Tuhan percayakan kepadamu, terus pergunakan. Misalkan kamu tuh punya karunia apa ya, mendoakan orang sakit, terus doakan. Doakan, rajin mendoakan orang sakit, datang ke rumah sakit atau doakan orang sakit. Nanti lama-lama saudara, karuniamu ini akan diperlengkapi dengan apa? Kepekaan. Oh orang ini sakit apa, orang ini kenapa, kenapa sakit ini, latar belakangnya kenapa. Oh orang ini mau pulang, oh orang ini
kita akan punya kepekaan. Apapun itu saudara, jangan meremehkan talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepadamu. Terus gali dan gali setia. Saya ada hari ini karena berangkat dari kesetiaan. Pertama ketika saya kenal Tuhan saudara, saya menginjil ke jalan-jalan. Ke kolong-kolong jembatan, setiap hari saya lakukan itu. Bertahun-tahun saya lakukan. Saya kerja, semua hasil kerja saya bawa ke kolong jembatan, menginjil di sana dan bla bla. Sampai satu kali saya harus sekolah Alkitab. Saudara, kaki saya nggak pernah tidak berjalan keliling menginjil. Sampai satu kali Tuhan percayakan saya buka persekutuan. Bikin undangan sendiri, sebarkan sendiri saudara ya. Nyanyi sendiri, gencerang-gencereng saudara. Khotbah-khotbah sendiri, ngatur sendiri, bersihin sendiri, semua sendiri. Tapi saya setia lakukan sampai ujungnya Tuhan bikin saya jadi gembala dan terus sampai hari ini. Semua dilakukan dengan ketekunan. Tidak lihat berapa jumlah orang, tidak lihat apapun, pokoknya semua itu untuk Tuhan. Jadi saudara kasih, jangan jadi orang yang ya aku cukup selesai, aku mengerti sampai sini. Jangan, bahkan ya peniup shofar ini saya bilang ya. Kenali spirit di roh. Kalau engkau enggak mempelajari ini shofar, ya ini maknanya di mana, kapan bungnya, berapa kali saya lepaskan, tandanya apa, atmosfernya apa. Setiap peniup shofar itu punya pengaruh untuk bagaimana bukan cuma menjinakkan spirit, atmosfer, tapi sampai menundukkan semua roh jahat. Saudara kasih, ini kalau kita enggak latih kepekaan demi kepekaan, kita enggak akan jadi peniup shofar yang apa? Radikal. Yang punya ketajaman dengan Tuhan. Bahkan kita bisa mengerti penyusup-penyusup yang ada di sekeliling kita. Orang peniup shofar itu seperti pendoa syafaat. Bahkan bisa seperti Nabi kalau dia melatih kepekaannya. Bukan cuma tatet, nah, tapi dia mengamati, dia mendeteksi ini apa yang dirasakan. Kapan dilepaskan. Bahkan gini, kapan dia harus bikin portal untuk apa? Iblis. Kapan dia harus bikin tembok pembaga untuk apa? Iblis. Bahkan kapan dia harus melepaskan rudal yang ajaib. Saudara terkasih, peniup shofar itu seperti apa? Menjadi pribadi yang bisa memateraikan kemenangan, peperangan, jarahan, semuanya. Jadi saudara kasih, tidak ada yang bisa diremehkan dalam melayani. Bahkan seorang asyir pun jangan cuma salaman. Tapi lepaskan spirit ilahi pada setiap mereka yang datang. Ketika kau bilang, shalom ibu, ada satu yang dilepaskan tadi dia rasanya tertekan dalam tindasan. Ketika hanya bersalaman denganmu tiba-tiba damai sejahtera Tuhan. Tiba-tiba ada kebangkitan. Saudara, apapun yang terkecil itu tidak ada yang remeh. Saudara terkasih, percayalah. Kita tidak boleh meremehkan apapun. Bahkan ketika kau hanya seorang asyir, latih kepekaan. Orang ini bilang gini, Tuhan tolong perlengkapi aku. Dengan 7 rohmu, dengan 9 buah rohmu. Tapi hidupmu setiap hari harus bergaul dengan Tuhan. Nanti ketika kau menyambut setiap orang-orang datang, engkau sudah menjadi penyembuh buat setiap mereka yang hadir. Bahkan ketika mereka duduk, mereka sudah mengalami Tuhan, nangis dengan Tuhan, bla 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 dengan Tuhan. Kenapa? Tadi waktu aku bertemu dengan Asyir, ada lawatan Tuhan. Bahkan seperti seorang Asyir itu adalah penentu gerbang jiwa-jiwa boleh duduk mengalami Tuhan. Bapak Ibu terkasih. Bahkan yang menyiapkan bangku saja. Ketika dia percaya Tuhan setiap bangku ditata. Dia punya imajinasi, punya iman. Tuhan setiap bangku yang kupersiapkan akan diduduki jiwa-jiwa yang haus, lapar. Dan bahkan merindukan. Doakan. Bukan cuma nata bangku. Ada banyak hal yang kau bisa impartasikan dengan roh Tuhan. Dan itu berdampak. Dan Tuhan melihat seberapa hatimu melakukan dan mengeksekusi dengan benar. Saudara terkasih, ada upah-upah dari Tuhan untuk orang-orang yang punya bobot-bobot seperti ini. Tidak ada yang remeh, bahkan membersihkan gereja. 4 tahun saya membersihkan gereja. Sekali bersihkan 4 jam, 5 jam. Apa yang saya lakukan? Setiap saya ngepel, nyapu, saya menyembah. Saya apa katakan Pak? Tuhan biar setiap orang yang melangkah di rumah ini Tuhan. Rumahmu nih, mereka adalah orang-orang yang mengalami Tuhan. Dipakai Tuhan, saya berdoa setiap langkah demi langkah. Nah, saudara terkasih, ini gak omong kosong, ini beneran. Saya lakukan itu dan gereja itu bertumbuh. Jiwa-jiwa terus bertumbuh. Lah gereja ini punya Bu, aku orang ngepel yang gini. Apa perlu aku ngepel yang gini? Saudara, arti gini,
Apapun yang dipercayakan Tuhan di tanganmu, tidak ada yang bisa diremehkan. Semua besar, itu tergantung hati dan imanmu. Tergantung seberapa engkau menghargai setiap apa yang dipercayakan Tuhan. Kau tidak meremehkan, kau tidak membuang, bahkan engkau tidak meninggalkan. Tapi kau benar-benar menghargai dan mengeksekusi dengan benar. Sikap hatimu yang penting. Bapak Ibu Saudara kasih, sekali lagi ada banyak supranatural yang harusnya menjadi bagian-bagian dalam hidup kita. Tapi seringkali karena reaksi-reaksi kita yang tidak sejalan dengan Tuhan, bahkan pikiran-pikiran yang terlalu dangkal membuat kita nggak bisa mengalami pikiran Kristus. Sehingga semuanya itu no deal, bukan deal. Mari mulai sekarang, apapun itu katakan deal dengan Tuhan. Dan kau akan melihat banyak keajaiban demi keajaiban. Dan satu hal yang perlu saudara ingat, dimulai dari hal yang kecil. Keluarga, rumah tangga, suami istri, ayo menyatu. Ketika kau menjadi orang yang merendahkan dirimu dan menghancurkan semua keangkuhan dan kesombonganmu, engkau sedang menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kau sangat-sangat dicintai. Mari bangkit berdiri saudara.